Nah, baik. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Agung sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini untuk dapat berbincang untuk membahas mengenai pengambilan keputusan berbasis kebajikan ya Pak ya. Bapak sudah menjabat berapa tahun Pak? Sampai detik ini berarti 8 tahun. 8 tahun ya. Ya. Tentu di perjalanan Bapak menjabat sebagai kepala sekolah tentu banyak ya Pak kebijakan-kebijakan yang sudah Bapak putuskan seperti itu ya Pak ya. Kira-kira sejauh ini Pak adakah keputusan yang Bapak membuat Bapak itu sesuatu hal yang berpikir ulang gitu untuk memutuskan sesuatu itu. Contohnya ada satu kebijakan di mana Bapak harus berpikir keras lagi untuk memutuskan keputusan tersebut gitu Pak. Atau ada pertimbangan-pertimbangan yang berat yang harus dipertimbangkan gitu. Ya ada, karena kan kita itu SMA mencoba untuk sekolah yang memakai e-learning pertama kali. Nah, kita coba dengan bekerja sama dengan Kuiper yang begitu luar biasa membantu anak didik kita mengeksplor PTN yang diinginkan, kemudian kemampuan ujian-ujian, tes dan sebagainya. Nah, ternyata di tengah jalan baru dipakai sekitar 4 tahun, harus diputuskan yayasan tidak boleh lagi memakai Kuiper ini sebagai e-learning di tempat SMA. Oh, jadi kira-kira dari kebijakan itu atau keputusan itu kira-kira dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada benar salah gitu Pak? Ya menurut saya itu keputusan yang mungkin di era digitalisasi yang sekarang lagi dimatangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan arahnya ke sana, tetapi kita kembali lagi berorientasi kepada sistem yang sudah lama, yang harus umpamanya onsite, padahal kita perlu belajar secara online karena ya zaman sekarang udah digitalisasi, memang harus sudah menjadi bagian budaya dari sekolah seperti itu. Oke. Jadi kira-kira tuh ketika mengambil prosedur tersebut, Bapak ketika mengambil kebijakan tersebut, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengambil kebijakan tersebut? Akhirnya kebijakannya seperti apa? Apakah Bapak mengikuti saran dari yayasan untuk memberhentikan atau Bapak tetap berjalan? Keputusannya seperti apa? Ya akhirnya karena saya juga di bawah yayasan, istilahnya diangkat oleh yayasan, ya kami terutama saya harus mengikuti keputusan itu, dan akhirnya saya atau kebijakan sekolah akhirnya memberhentikan Kuiper. Jadi langkah-langkahnya berarti diberhentikan tapi dikomunikasikan terlebih dahulu seperti itu Pak? Betul, itu komunikasi hampir 3 bulan 4 bulan, akhirnya juga beberapa akhirnya diputuskan, saking ya sebagai kepala sekolah kan sebuah dilema sekali untuk dimana ini, padahal peserta didiknya sangat antusias, dan demikian juga kita dibantu dengan guru-guru udah ada di situ, kemudian sistem pembelajaran sudah digital, jadi sangat membantu, tapi kok kenapa harus dihentikan, itu yang bikin saya sampai hari ini pun harus berpikir ulang seperti itu. Oke. Dan setelah itu keputusan diambil, apakah Bapak menganggap ataupun merasa bahwa keputusan itu dianggap efektif, Pak? Ya akhirnya menurut saya sudah tidak efektif lagi, karena memang arahnya sekarang sudah memang harus digital. Membantu siswa juga mengeksplor pengetahuan mereka, bukan hanya guru saja di situ, tapi berbagai macam, karena anak zaman sekarang itu dengan melihat secara visual lebih menangkap, atau dengan sesuatu yang berdampak itu lebih mengenal daripada mungkin guru yang secara onsite ada di ruangan belum tentu dapat diterima, karena anak-anak kan pola pemahamannya juga di kelas pasti akan berbeda-beda. Oke. Jadi melihat tersebut, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan Pak ketika Bapak mengambil sebuah keputusan selama menjabat itu, kira-kira tantangannya apa aja? Ya tantangannya tentu ini menjadi hal yang
sangat disayangkan ya, kepala sekolah bisa memberhentikan program yang betul-betul baik untuk siswa, ternyata harus di tengah jalan harus diberhentikan, dan pasti ya bagi saya udah istilahnya kemunduran bagi saya, dan itu saya harus pertanggungjawabkan kepada siswa saya. Oke, terlepas dari pengambilan kebijakan yang tadi yang Bapak katakan, selama ini kalau terjadi contohnya adalah pengambilan keputusan yang memang masih terdapat dilema etika di sananya, itu namanya dilema etika. Contoh antara kebutuhan seperti yang tadi ya, itu kebutuhan mungkin antara ini benar dilakukan tapi juga harus diberhentikan seperti itu. Kira-kira Bapak lebih dominan mana? Apakah Bapak contohnya ada masalah langsung Bapak selesaikan, atau Bapak masih menimbang, atau Bapak memiliki sebuah jadwal, oh nanti aja saya selesaikan seperti itu. Apakah Bapak tipe yang seperti apa gitu? Apakah langsung? Ya itu lambat laun saya pakai dengan sistem yang berbeda. Ya, dengan learning management system akhirnya berkembang bagaimana guru ada upload tugas dan sebagainya, kemudian langsung ke rapot. Itu yang kita perlukan, karena memang ya sekolah perlu ke arah memang ke digital, itu sangat diperlukan karena memang kemajuan zaman sekarang ya, anak-anak cita-citanya malah jadi YouTuber, main game dan sebagainya. Itu sudah merupakan penghasilan bagi mereka gitu. Tapi kan orang yang sudah di era lama pemikirannya masih tradisional, dan itu menganggap kurang bagus dalam hal orang game, YouTube dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya keputusan itu juga merupakan keputusan yang seharusnya berpihak kepada murid ya Pak ya. Betul. Oke. Selama ini adakah Pak seseorang atau faktor-faktor lain lah ya yang mempermudah Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang sangat dilematis gitu? Adakah orang atau pandangan orang yang membantu, atau faktor-faktor lain mendukung? Ya memang dalam memutuskan itu kan kita juga diskusi dengan beberapa guru, pertimbangan gitu ya. Memang tapi toh akhirnya diputuskan oleh yayasan harus dihapus ya. Saya juga sebagai pimpinan ya harus mengikuti. Ya mungkin kecewa juga buat Bapak Ibu guru, tapi ya memang harus diambil sebuah keputusan yang memang ya bagi saya itu ya sangat menyakitkan lah gitu. Mungkin terbayang-bayang ke depannya seperti apa lagi yang harus kita fasilitasi untuk anak didik kita. Jadi berarti sebenarnya selama ini Bapak sudah menjalin komunikasi dengan aset lah, apa yang menjadi kekuatan Bapak di sekolah ini. Mungkin juga sudah mempertimbangkan dengan apa saja faktor-faktor pendukung, baik mungkin waktu, mau jangka panjang, jangka pendek. Namun memang keputusan tetap harus di yayasan ya Pak ya. Dilemanya malah itu yang nambah ya. Jadi kita ngambil keputusan yang bukan wewenang kita gitu jatuhnya Pak. Baik Pak, ini pertanyaan saya lagi. Kira-kira dari apa yang tadi Bapak sampaikan ini ya, pelajaran yang kira-kira Bapak bisa berikanlah kepada saya. Barangkali nanti saya jadi suatu hal yang bisa, seseorang yang bisa mengambil keputusan ini. Dari pengalaman Bapak, kira-kira apa yang wejangan nih Pak yang bisa Bapak berikan ketika mengambil keputusan itu harus seperti apa? Ya, untuk mengambil keputusan itu ya kita harus berkomitmen juga pada pimpinan yang di atas juga, dan juga bagaimana harus tetap berjalan. Ya ini efek yang memang ya dilematis juga ya, karena kalau nggak nurut ya kena tegur istilahnya, dan itu pasti akan menjadi masalah, persoalan juga ke depannya. Tapi kalau memang harus diurutin, ya itu yang memang mungkin kebijakan yang tidak populer bagi SMA kami seperti itu. Jadi sebenarnya yang pertama ya dikomunikasikan ya Pak ya, apapun resikonya ya sebelumnya. Oke, baiklah Pak. Terima kasih Pak buat waktunya yang sudah diberikan, sudah meluangkan dan juga berbagai pengalaman bagaimana sebenarnya keputusan itu kadang membuat seorang pimpinan pun berdilema ya Pak ya. Baik Pak.
Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan bisa saya petik hikmahnya, dan terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga tetap semangat. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Juwana Agung Prabowo, Kepala Sekolah SMA Kristen Nasional Anglo, bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan yang tentunya juga kadang adalah dilema dalam sebuah keputusan. Jadi tentunya ada beberapa hal yang harus dipikirkan ketika mengambil sebuah keputusan. Demikian, terima kasih, sampai. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan berkesempatan untuk mewawancarai Wakil Kepala Sekolah SMA Kristen Nasional Anglo dengan Bapak siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Niko Tovani, saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA Kristen Nasional Anglo. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Niko telah meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang sejenak untuk membicarakan mengenai bagaimana pengambilan sebuah kebijakan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, pada kesempatan ini saya mau minta sharing nih sama Pak Niko nih. Oke, Pak, ini kurang lebih Bapak menjabat udah berapa tahun ya? Tahun ini kalau nggak salah hitung itu tahun yang ke-10 saya menjabat. Tahun ke-10 ya? Ke-10. Lumayan jauh, lumayan jauh perjalanannya. Lumayan jauh. Jadi tentunya di dalam perjalanan 10 tahun atau mungkin hanya setahun 2 tahun juga itu kan ada beberapa kebijakan yang Bapak ikut terlibat ataupun memutuskan ya Pak ya. Nah, sebagai pengalaman Bapak selama menjabat di sini, adakah Bapak menemukan kasus di mana Bapak membuat sebuah kebijakan, tetapi Bapak sendiri mengalami sebuah dilema, gitu Pak? Iya, jadi ketika sebetulnya ini peristiwa tahunan sih ya. Setiap tahun kan kita ada kenaikan kelas. Nah, cuman kan yang namanya siswa kan tentu beragam, dan ada kalanya kalau berdasarkan nilai, ada beberapa siswa yang bisa dikatakan tidak berhak naik seperti itu. Akan tetapi pertimbangan yang saya ambil itu bukan hanya berdasarkan nilai, karena kalau hanya berdasarkan nilai ya saya pikir itu nggak membuat mereka tidak mendidik buat mereka seperti itu. Jadi ada kalanya juga kita harus memperhatikan bagaimana proses pengajaran di dalam kelas, kemudian bagaimana perkembangan anak tersebut, kemudian efeknya seperti apakah kira-kira kalau misalnya anak itu sampai tidak naik kelas gitu, itu kan otomatis akan berpengaruh besar kepada masa depan anak tersebut. Dan itu akan menjadi suatu dilema kalau misalnya kita tahu anak itu harus sebaiknya naik, karena memang pasti kalau tidak naik bakalan membuat masa depannya tambah suram. Tetapi kalau melihat nilainya kayak nggak rela gitu. Ya karena ada kalanya kita tahu gitu ya, anak ini mungkin ada masalah juga di rumah seperti itu. Jadi banyak faktor yang akhirnya membuat dilema buat saya, dan saya pikir juga buat teman-teman yang lain untuk mengambil keputusan untuk menaikkan anak tersebut atau membuat anak tersebut tinggal kelas. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi pengalaman Bapak itu antara dilemanya, ini benar nih anak ini tidak bisa naik, tapi aduh kasihan ya gitu ya Pak kasarnya. Oke. Terus kira-kira dalam tahap pengambilan kebijakan seperti itu biasanya langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak sanggup nih memutuskan ini dinaikkan nih? Gitu. Ya seperti tadi saya udah ceritakan, kita juga harus lihat backgroundnya gitu ya. Sebetulnya kan selama 3 tahun itu kan anak itu tidak bisa dikatakan kondisi kayak non teknisnya itu kan banyak juga gitu ya. Seperti misalnya ada orang yang ada anak yang mungkin mengalami broken home seperti itu kan hal-hal seperti itu kan tentu menjadi faktor juga dalam pembelajaran mereka, sehingga itu saya pikir itu harusnya menjadi pertimbangan juga buat kita. Apalagi kalau misalnya anak itu memang bermasalah seperti itu, berarti kan memang ada faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan. Dan
Kalau saya sih langkah-langkahnya pertama tentu background seperti itu, kemudian memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk memperbaiki nilainya tentu saja. Oh, iya. Gitu. Jadi istilah kata kayak kita kasih second chance lah untuk dia memperbaikinya. Dan dari situlah baru mungkin kita bisa ngambil kesimpulan kira-kira nih anak pantas nggak untuk naik. Seperti itu kurang lebih. Jadi artinya adalah dikumpulkan dulu fakta-fakta yang mendukung ya Pak ya untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Oke. Dan kira-kira Pak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak? Yang paling efektif tentu saja diskusi dengan guru yang lain. Ya karena kita mungkin hanya mendengar sebagian cerita. Mungkin ada guru lain yang bisa yang begitu kita kumpul, kita diskusi, mungkin akan banyak cerita-cerita lain yang akhirnya kita bisa kayak kayak solving the puzzle gitu ya. Jadi kita bisa tahu gambaran besarnya nih anak seperti ini. Dan yang kedua tentu saja approach kita kepada orang tua karena saya percaya bahwa pendidikan anak itu bukan cuma tugas kita sebagai guru tapi juga tugas dari orang tua. Sehingga kerjasama antara kita dengan orang tua itu saya pikir harus diperbaiki, dibangun supaya anak ini bisa jadi punya masa depan yang tentu lebih baik seperti itu. Jadi berarti langkahnya lebih ke komunikasi, kolaborasi ya Pak ya. Betul. Oke. Adakah tantangan yang Bapak hadapi selama ini kalau membuat sebuah keputusan gitu? Saya pikir komunikasi sih sama anaknya itu. Kadang-kadang udah dikasih kesempatan tapi kok kayak mau enggak gitu. Jadi makin berat untuk kita bilang naik tapi ya gimana gitu ya, rasanya kayak anak ini mampu sebetulnya gitu, tapi kalau misalnya dia punya kendala yang lain, nah ini yang itu yang bikin sulit sebetulnya. Seperti itu. Udah dikasih kesempatan tapi anaknya nggak mau. Ya itu yang kadang-kadang kita juga boleh pala gitu ngeliatinnya. Kurang lebih seperti itu. Baiklah. Terus ini di lain kasus gitu ya, kasus Bapak lebih tipikal yang kalau ada suatu hal yang harus diputuskan lebih seperti yang langsung nih harus saya putuskan nih urgent, atau tunggu dulu kumpulin fakta dulu, atau seperti apa Pak? Lebih yang mana tipikal? Tergantung urgensinya sih ya, karena nggak bisa semua problem itu kita pukul rata gitu ya. Tapi kalau misalnya secara garis besar saya tipikal yang lebih baik saya dengar dulu semua fakta baru ngambil keputusan. Tetapi balik lagi kalau memang terdesak waktu ya mau nggak mau kita harus langsung ambil keputusan saat itu juga. Jadi ya umumnya yang saya lakukan adalah kumpulin fakta dulu. Oke, berarti lebih kayak udah, tapi tidak menjadwalkan ya? Enggak, cuman kan ya balik lagi ini kan makanya case by case, kita kan nggak bisa pukul rata seperti itu. Jadi tergantung dari kasusnya. Tergantung kasusnya. Oke, baik. Lalu kalau selama ini yang Bapak lakukan kalau akan memutuskan suatu keputusan, apalagi yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, semuanya benar nih tapi harus diputuskan gitu kan ya. Nah ini kira-kira nih biasanya Bapak faktor-faktor yang membantu Bapak atau mendukung Bapak atau orang yang membantu Bapak kira-kira apa dan siapa atau bagaimana Pak? Yang apa hal-hal yang membantu Bapak untuk melakukan sebuah keputusan itu? Balik lagi sih mungkin saya paling pertama mungkin berdoa ya. Ya, karena kadang-kadang kita juga butuh petunjuk dari yang di atas, karena ya ini bukan untuk masa depan kita doang, tapi juga masa depan anak tersebut atau masa depan sekolah ini gitu ya. Jadi otomatis saya juga butuh berkomunikasi juga, bertanya juga sama Tuhan, balik lagi menenangkan diri seperti itu. Terus juga tentu dengan istri gitu, karena ya tentu saya juga berdiskusi dengan istri di rumah, dan tentu saja juga dengan kepala sekolah gitu ya. Itu pasti akan saya lakukan untuk pengambilan keputusan kira-kira langkah mana nih yang terbaik yang untuk harus diambil. Oke. Nah, selama ini Bapak pernah nggak mengalami ketika sudah Bapak putuskan, lalu Bapak review lagi atau Bapak refleksi lagi, lalu Bapak sadar itu bukan keputusan yang tepat gitu? Sebetulnya kalau nggak salah ingat pernah seperti itu. Tetapi ya balik lagi, kalau nasi udah jadi bubur ya kita mesti the show must go on gitu kan. Ya, jadi ya jalanin aja kalau memang udah kejadian seperti itu. Tapi mungkin
ada nggak sih Pak, menurut Bapak maksudnya seperti yang tadi, wah ini ternyata kurang tepat nih. Itu kira-kira faktor dia bisa kita katakan salah pengambilan keputusan saat itu kira-kira karena apa? Mungkin waktu ya. Karena kan yang namanya keputusan itu kadang-kadang waktunya mepet, ya, waktunya sangat mendesak. Kita nggak punya cukup waktu untuk berpikir jernih, tapi keputusan itu udah harus diambil. Nah ini kan ya mau nggak mau mesti jalan gitu kan. Nah cuman ya kalau memang udah salah ya mau gimana lagi. Ya. Kita akan cari yang terbaik lah ya. Oke, baik. Kurang lebih begitu. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira dari semua pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan gitu ya, pelajaran apa yang Bapak bisa sharing nih? Contohnya bagaimana harus mengambil kebijakan biar ya yang dilematis lah ya. Apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau menurut saya yang paling penting adalah jangan coba menyenangkan semua orang. itu sulit sekali gitu. Jadi kadang-kadang memang sebagai pimpinan, sebagai leader ya, kadang-kadang kita harus siap untuk tidak populer, karena ya harus mempertimbangkan banyak hal dan mungkin itu tidak akan menyenangkan untuk beberapa orang, tetapi kalau memang keputusan itu mesti diambil ya harus jalan terus. Oke. Terima kasih Pak buat sharingnya. Mudah-mudahan keputusan-keputusan yang dilematis berikutnya ini kan pasti akan memutuskan lagi ya. Pastinya. Tentunya adalah didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dan juga tentunya adalah berpusat kepada murid ya Pak ya. Terima kasih Pak buat waktunya. Terima kasih sama-sama. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Kristen Nasional Anglo dengan Bapak Diko Topani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.